Jadi kalau dia keluar pagi lengkali kasih jarak palala, mau ambil pemama. Ya, selamat pagi Tribuners. Bersama saya Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado. Saat ini saya berada dengan salah satu tamu spesial. Ini pengendara ojek online, namanya Teguh Sondak ya. Ya. Jadi Teguh ini adalah pengendara ojek online yang dia memakai kaki palsu. Jadi ada musibah sekitar beberapa tahun lalu yang mengharuskan Teguh untuk memakai kaki palsu, dan kemudian dia meskipun memakai kaki palsu dia tetap bersemangat menjalankan profesinya sebagai pengendara ojek online sehari-hari. Jadi kita akan menyapa Teguh. Selamat siang Teguh. Selamat siang. Boleh kita mau lihat yang DP kaki Boleh. Ya, Tribuners. Ini Teguh menunjukkan kaki palsu yang ia pakai di kaki kiri. Baru kasih warna tadi. Ya? Baru kasih warna tadi. Oh, Tapi lo ya, Tribuners ini. ini bisa ditekuk. Jadi ini gimana kaki palsunya ini bisa bisa bekerja sesuai perintah otak ya? Iya. Enggak. Atau dia gimana? Ini cuma pasang di sini, kalau tidur cabut. Oh, Pasang di siap. pasang di kaki pakai kain, baru tarik. Oke, siap. Sudah Teguh. Jadi Tribuners, itu kaki palsu yang dipakai Teguh di kaki kiri. Jadi dia sehari-hari sebagai pengendara ojek online, dia tetap bekerja meskipun dengan kaki palsu. Jadi Tribuners, kita akan bercakap-cakap dengan Teguh ini mengenai pengalamannya yang inspiratif, memberi inspirasi kepada kita semua. Jadi Teguh, ini laka lantas ini bagaimana sampai pakai kaki palsu? Kita kecelakaan tidak berat sih. Oh. Tidak berat kita kecelakaan ini. Yang bikin kecelakaan bagi kita di rumah sakit. Kelalaian rumah sakit sampai kita boleh jadi begini. Kelalaian rumah sakit. Jadi kita pakai kaki ini mata cucu akan tempat kaki. Tempat kaki luka cuma 5 cm. Iya. Pas suruh pulang, baru balik pulang ke rumah sakit, orang bilang cuma amputasi sampai kaki. Jadi itu dia penyebab amputasi. Jadi kabarnya Anda sebelumnya mau itu ya, mendaftar jadi polisi, sekolah polisi. Iya. Jadi tentunya Teguh itu adalah, jadi mulai pakai kaki palsu, kecelakaannya kan 2018 tuh. Dia mulai pakai kaki palsu kapan? Bulan Maret 2019. Itu katanya keluarga yang ini ya. Iya, keluarga yang berinisiatif itu. Jadi Teguh ini kan pasti melalui masa-masa seperti itu pasti ada depresi ya. Karena itu perasaan yang wajar bagi manusia. Ya, ini bagaimana mau bangkit dari depresi itu nggak gampang loh seperti itu. Kan ini punya impian jadi polisi, kemudian jadi seperti itu kan adalah sesuatu yang menyakitkan dan memicu depresi. Bagaimana Teguh bisa bangkit dari depresi? kalau mau bilang depresi, kita nggak terlalu depresi karena kita kehidupan itu terasa Tuhan atur kita kehidupan dari lahir. Jadi kita harus terima dengan kita keadaan begini. Kalau kita mendepresi, kita itu sama dengan bikin celaka diri. Kalau kita mendepresi. Jadi kita harus lawan itu yang mau begini, Nah, kita yakin kita kuat karena Tuhan. Luar biasa, ini iman luar biasa. Jadi katanya mama justru yang ini yang menopang, yang bikin kuat pak kita. Tapi mama, ibu dari Teguh ya, yang mendampingi Teguh di saat-saat dia saat-saat gelap dalam hidupnya hingga sekarang mulai hidup normal lagi. Jadi Teguh, bagaimana ini sampai kepikiran untuk menjadi pengendara ojek online?
saat pandemi begini susah kan orang cari kerja. Jadi jangan bawa pilih, kasihan kalau mau cari kerja, no? Biar dia mau apa, dia mau kerja-kerja yang mau nelayan ke atau mau pungut sampah ke. Jadi orang jangan berpilih kalau dalam pekerjaan itu dia. Apalagi pekerjaan itu halal, marilah kita lakukan pekerjaan itu. Jadi ini kan pasti ada kesulitan ya. Bagaimana DP kesulitan awal dan bagaimana cara Teguh mengatasi kesulitan itu? Kesulitan dalam berkendara ojek online gitu. Iya. Kalau dalam kesulitan, sebelum ada pasang kaki palsu, saya sudah bawa motor pakai tongkat. Jadi di saat pasang kaki palsu malahan lebih ringan. Jadi sudah masih dalam keadaan belum pakai ini sudah pakai motor. Bayangkan Luar biasa nih semangat. Bayangkan saya pernah muat orang 100 kiloan lebih. Itu belum pakai kaki palsu. Pakai kaki palsu. Omar pakai tongkatnya. Pakai ini proteksi kaki palsu ini. Sekali. Mar itu nyanda rasa sakit atau bagaimana? Kalau rasa sakit nyanda tidak rasa sakit, cuma itu berat. Karena berat. Penumpang kira-kira 100 kiloan lebih ke atas. Jadi itu dia, agak oleng di jalan. Jadi ini kan sempat itu juga bagaimana sehari-hari dalam profesi ini, keluar pagi sampai sore begitu. Jadi seperti itu ritme. Jadi kalau dia keluar pagi lengkali kasih jaga palala, ambil pemama, lengkali rasa lelah itu kita jaga lawang. Lengkali semalam itu dia kita jaga tasono dari jam 7 sampai jam 5 pagi itu, aduh lumayan lama gitu. Tapi selalu ada kekuatan tuh kasih. Jadi Teguh ini terakhir Teguh. Iya. Ini bagaimana? Apakah ini kan ada bilang kelalaian ini, kemudian ada juga mobil yang menyebabkan ini sampai ini. Jadi bagaimana Teguh ampuni pada orang atau bagaimana? Kalau dalam Teguh kalau bilang ampuni memang ampuni. Karena orang sudah diajarkan begitu, memang harus mengampuni. Betul. Biar Jo nanti Tuhan Jo yang tahu tuh orang bikin Teguh, no? Jadi doakan ampuni ya. Jadi Teguh ini ke depan bagaimana? Ada planning di apa? Ke depan kita ke depan nanti punya planning jadi mau ikopon. Terlambat kita ikopon ini. Piparnas. Ini sementara tuh pon. Ada banyak teman-teman dari Aceh, dari Nada sini juga ada. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan tahun berikut kita boleh ikopon Pepernas itu. Jadi Tribuners itu demikian wawancara dengan Teguh yang didampingi ibunya, seorang pengendara ojek online dengan kaki palsu. Bagaimana kisah hidupnya yang inspiratif. Dia dulunya sempat berpikir untuk masuk ke kepolisian, kemudian sekolah polisi, kemudian dia mengalami laka lantas dan ada dugaan malpraktik di situ. Kemudian dia Teguh dalam keadaan seperti itu dia memakai kaki palsu dan dia tetap saja bersemangat hidup. Salah satu yang memberi semangat hidupnya adalah sang ibu, dan kini Teguh sudah melupakan apa yang telah terjadi dan menjalani hidup normal. Dia setiap hari di ojek online dan pekerjaannya seperti pengendara ojek online biasa. Jadi ada suka duka yang ia alami, dan Teguh ke depan akan sebagai seorang yang petarung dalam hidup, dia masih memiliki mimpi untuk menjadi atlet PON dan juga bisa memberi inspirasi kepada semua warga yang ada di Kota Manado tentang bagaimana untuk tetap hidup bersemangat di dalam segala keterbatasan. Demikian Tribuners.